Bapak Mama, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam program Misbah Doa dan Renungan pada hari ini. Dan Bapak Mama, saudara kekasih Tuhan, tentu kita yang sedang dalam suasana pergumulan-pergumulan kita, dan mari kiranya lewat Misbah Doa dan Renungan ini menjadi berkat bagi Bapak Mama, saudara semua, dan juga saya dan saudara kita semua. Bapak Mama, saudara kekasih Tuhan, mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, renungan firman Tuhan yang sederhana yang akan saya bawakan, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami ada di hadapan hadirat-Mu Tuhan kembali. Dan mari Tuhan Yesus, Engkau berkuasa bagi kami lewat Roh-Mu, kuasa-Mu boleh nyata di tengah-tengah pergumulan kehidupan kami. Baik hamba yang saat ini akan menyampaikan firman Tuhan lewat renungan yang sederhana, bahkan Bapak Mama, saudara semua yang ada di mana-mana tempat yang mengikutinya, kiranya semua kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Mama, saudara kekasih Tuhan, saat ini dalam Misbah Doa dan Renungan, saya akan membawa bagian firman Tuhan yang dimana berkelanjutan daripada kemarin dalam satu kisah dimana tentang Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Pada season yang kemarin kita sudah belajar, kita sudah sama-sama mendengar firman Tuhan tentang Yesus membangkitkan anak Yairus, dan tentu kali ini saya akan membawa satu bagian kisah lagi tentang Tuhan Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Teman-teman, saudara kekasih Tuhan, kita akan baca di dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34 yang berbunyi demikian. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Haleluya, Bapak Mama, saudara kekasih Tuhan. Dari kisah ini tentang seorang perempuan yang telah 12 tahun mengalami pendarahan. Dan di dalam catatan Alkitab tadi bahwa sudah sekian banyak dia melakukan pengobatan lewat para tabib. Bahkan semua itu dilakukan dengan tujuan supaya dia boleh dapat dipulihkan, disembuhkan. Tapi kenyataannya Alkitab mencatat di sini bahwa dia sudah berulang-ulang melakukan pengobatan lewat para tabib, bukannya sembuh tetapi makin memburuk. Malah juga di sini dicatatkan bahwa seluruh dana, biaya, segala sesuatu yang ada pada dia sudah keluarkan, dia sudah habiskan, tapi tidak memberikan suatu pertolongan, malah semakin memburuk. Bapak Mama, saudara kekasih Tuhan, dalam konteks bacaan ini saya memberikan satu tema. Saat ku datang pada Yesus, saat itu pun aku sembuh. Haleluya. Bapak Mama, saudara kekasih Tuhan, dari kisah perempuan yang mengalami pendarahan ini, tentu kita menemukan di sini bahwa dia yang tadi 12 tahun dia mengalami sakit pendarahan ataupun kondisi situasi ini. Di saudara kekasih Tuhan, tetapi puji Tuhan di sini bahwa menurut catatan Alkitab di sini bahwa dia sudah mendengarkan berita-berita tentang Yesus.
Maka di tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Haleluya. Bapak saudara kekasih Tuhan, bahwa pada saat dia mendengarkan berita-berita tentang Yesus, disitulah Bapak saudara kekasih Tuhan, yang pertama bahwa dia mendengarkan tentang firman Tuhan, dia mendengarkan tentang siapa Yesus, maka dia tergerak, imannya timbul di situ. Mendengarkan firman Tuhan, imannya dia timbul. Mendengarkan tentang kabar sukacita yang lewat Yesus, dia mulai imannya timbul. Imannya mulai terbangkit kembali. Dan disinilah kemudian yang kedua, bahwa dia mengambil satu tindakan, yaitu dia datang di sekitar itu ada Yesus, ada orang banyak, tetapi dia terobos lewat situasi itu dan dia mengambil satu tindakan bahwa dia mau dekat dengan Yesus. Dan dia percaya pada saat dia dekat dengan Yesus, walaupun tentu dari belakang karena situasi orang banyak dan kondisi itu, tetapi dia percaya bahwa hanya ku jamah jubahnya, maka aku sembuh. Bapak saudara kekasih Tuhan, bahwa ini berbicara tentang iman, bahwa pada saat dia mendengarkan firman Tuhan, iman dia timbul. Pada saat dia mendengarkan firman Tuhan dan dia mulai memahami itu semua, dia percaya, dia mengambil satu tindakan, sikap, komitmen imannya. Dia harus datang dekat dengan Tuhan, karena dia tahu pada saat dia dekat dengan Tuhan, maka dia memperoleh pertolongan, dia memperoleh kesembuhan, dia memperoleh keselamatan, karena dia tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Bapak saudara kekasih Tuhan, bahwa firman Tuhan di dalam Roma 10 ayat yang ke-9 dikatakan bahwa jika engkau mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Haleluya. Bapak saudara kekasih Tuhan, bahwa dari kisah ini, bahwa si perempuan yang tadi segala macam upaya, cara, jalan, dia tidak bisa menemukan apa-apa kepastian, malah dia semakin memburu. Tapi pada saat dia mendengarkan tentang firman Tuhan, mendengarkan berita tentang Yesus, imannya timbul. Bahkan kemudian di situ ada perubahan yang terjadi, bahwa dia mendengarkan firman Tuhan, dia datang dan ada perubahan hidup di mana imannya timbul. Ada satu semangat baru, ada satu kehidupan, komitmen baru untuk dia mau dekat dengan Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan. Dia mengambil satu tindakan, datang dekat kepada Yesus. Yang luar biasa adalah dia punya satu keyakinan, membangkitkan iman dia, bahwa asal saja ku jamah jubahnya, pasti aku sembuh. Dan itu dilakukannya. Kemudian dia datang dan dia menjamah jubah Yesus. Apa yang terjadi kemudian dia rasakan? Bahwa ada kuasa yang keluar daripada jubah Yesus dan dia sembuh. Dan dia mengalami pada saat itu, yang selama ini pendarahan selama 12 tahun terhenti, tubuhnya mengalami suatu kondisi sehat, pulih kembali. Bapak saudara kekasih Tuhan, dari bagian ini, firman ini, dari cerita kisah seorang perempuan ini, kita menemukan di sini bahwa ada perubahan terjadi, bahwa 12 tahun dia dililit oleh suatu kehidupan yang tidak menentu, yang tidak pasti, yang tentu ini kemudian membuat dia bimbang, khawatir akan arah hidup dan semua dan lain sebagainya. Tapi pada saat dia datang di hadapan Tuhan, datang dekat Tuhan, dia memperoleh suatu kepastian, ada jawaban yang pasti bahwa dia sembuh. Saat ku datang dekat Tuhan, aku sembuh. Saat ku datang dekat Tuhan, aku pasti sembuh. Dan ini terjadi Bapak saudara kasih. Bapak saudara kasih, dan begitu pula dengan kehidupan kita semua, bagi saya dan saudara, bahwa tentu di tengah situasi secara umum kita lihat Bapak saudara, penanganan terhadap wabah corona virus, muncullah varian baru, muncullah suatu situasi yang ada yang kemudian mencemaskan sana sini. Upaya-upaya telah dilakukan, berbagai macam jalan, cara, tetapi justru bukannya membaik, tetapi justru semakin memburuk. Ini satu gambaran yang kisah sama, hampir sama dengan cerita daripada si perempuan ini, bahwa segala upaya dilakukan dengan semua yang dilakukan, kiat-kiat apapun untuk tujuan, untuk kebaikan, tetapi malah bukannya mengalami kebaikan, tapi justru semakin mengalami keburukan. Haleluya Bapak saudara kekasih Tuhan, bahwa kita juga yang sama di tengah situasi ini. Segala upaya jalan yang telah kita lakukan, upaya seluruh pemerintah dan lain sebagainya telah berupaya sedemikian rupa, tentu ada keterbatasan dan kita harus mengakui itu. Semua apapun, pergumulan pribadi, pergumulan rumah tangga, pergumulan apapun yang kita hadapi, kehidupan sosial, kehidupan banyak hal yang kita alami, situasi penuh dengan keterbatasan. Tetapi yang bisa menyempurnakan, yang bisa
menuntaskan hanya dekat dengan Tuhan, hanya dekat dengan Allah, maka kita akan memperoleh anugerah dan lawatan Tuhan. Ada lagu yang mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Haleluya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, dan seterusnya. Bapak Mama Saudara kasih Tuhan. Haleluya. Bapak Mama Saudara kasih Tuhan. Maka kemudian inilah yang merupakan suatu bagian permainan kita, bahwa pada saat perempuan ini dia dekat dengan Yesus, dia mengalami penyembuhan. Dia datang di Yesus, ada kasih Yesus, ada kasih Allah, ada anugerah Allah di situ. Bapak Mama Saudara kasih Tuhan. Ini yang membuat si perempuan ini datang dan berani untuk mengambil suatu sikap ini. Dengar firman Tuhan, mengambil suatu sikap, dan bertindak, percaya. Dia datang berjumpa dengan Yesus. Asal saja ku jamah jubahnya, maka aku sembuh. Dan puji Tuhan bahwa pada saat ini Yesus tahu bahwa pada saat itu ada kekuatan kuasa yang keluar dari dirinya. Dan Yesus tahu, dan pada saat itu apa yang terjadi kemudian, dia bertanya kepada para muridnya, kepada banyak orang di situ, siapa yang telah menyentuh aku, menjamah aku. Maka di situ perempuan ini dia datang dan dia tahu bahwa dia telah mengalami sesuatu hal. Maka tentu di sini dalam bagian firman Tuhan yang lain di Injil Matius bahkan Lukas dikatakan bahwa dia datang dan dia bersaksi kepada banyak orang pada saat itu, bahwa pada saat dia jamah jubah Yesus, dia memperoleh kesembuhan, mengalami perkara dan mujizat. Dan ini satu hal, ada perubahan yang terjadi di sini, bahwa tadi bukan saja sembuh secara fisik, tapi kehidupan rohaninya menjadi berubah. Yang tadi mungkin dia terkurung, yang mungkin tadi dia terisolir oleh karena doktrin ataupun satu pemahaman tentang hukum Taurat, bahwa seorang yang mengalami situasi seperti itu, maka dia harus dia dikatakan najis, dikatakan kotor, dia tidak boleh dekat dengan siapapun. Tapi dia tahu bahwa dekat dengan Yesus, dia pasti memperoleh kasih, memperoleh belas kasihan, memperoleh kemurahan, memperoleh jamahan, memperoleh berkat, anugerah dan pemulihan. Haleluya Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan. Maka kemudian pada ayat yang ke-34 dikatakan, maka kata Yesus, katanya itu Yesus di sini kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Haleluya. Yesus melihat ada hal yang luar biasa, bahwa perempuan ini tidak sembuh hanya secara fisik, tetapi sembuh juga secara kehidupan rohaninya, yaitu imannya kepada Yesus yang adalah Tuhan. Pengakuan dia bahwa dia mengalami itu karena dia percaya pada Yesus. Secara yang mungkin tidak biasa, dia hanya cukup menjamah jubahnya. Dia percaya bahwa ada kuasa, ada otoritas, ada kemuliaan Tuhan di sana, dan dia sembuh. Dekat dengan Tuhan, saya pasti sembuh. Saya datang dekat dengan Tuhan, saya saat itu juga saya sembuh. Haleluya. Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, kita di tengah pergumulan-pergumulan yang ada, kita percaya apapun itu masalah persoalan Bapak Mama, Bapak Saudara semua, dan saya dan saudara kita semua, saya percaya, kita semua percaya bahwa tak kala kita masalah-masalah itu, kita datang bawa ke hadapan Tuhan dengan kita terus hidup, dengan terus percaya, yaitu mulai dengan belajar firman Tuhan. Tidak boleh henti-hentinya di tengah situasi yang kondisi seperti yang kita alami secara global ini. Mari kita selalu terus hidup, belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan terus menerus. Kita renungkan itu terus, dan kita percaya dengan firman itu akan menguatkan kita, mengukuhkan iman kita, dan kita mau terus hidup bersekutu dengan Tuhan, beribadah dengan Tuhan. Tidak boleh lalai dalam segala persekutuan ibadah dengan Tuhan. Mesbah pribadi, mesbah doa, bergereja, bersekutu, dan terus hidup dalam melayani Tuhan, dan terus hidup datang dekat dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Ada satu sukacita, ada satu anugerah yang Tuhan sedang buat bagi saya dan saudara. Kita dilepaskan, kita dipulihkan, dan kita menjadi orang-orang yang menjadi pemenang, menjadi orang-orang yang dipulihkan sebagaimana seorang perempuan yang mengalami pendarahan ini. Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, saya percaya bahwa kita semua diberkati, kita semua pasti dipulihkan. Badai ini pasti akan berlalu. Mari kita sama-sama berkomitmen bersama untuk mengandalkan Tuhan. Satu hal yang saya mau katakan, bahwa kita harus mengandalkan Tuhan, kita harus kembali kepada Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan, kita harus butuh Tuhan dalam hal ini, karena hanya Tuhan yang bisa mampu untuk mengangkat apapun yang bentuk virus, badai, gelombang,
angin sakal dan segala hal, apapun persoalan bencana ataupun apapun bentuknya persoalan hidup, itu akan pasti datang kepada Yesus, pasti akan ada pemulihan. Datang kepada Yesus, saya pasti disembuhkan. Haleluya. Demikian Bapak Mama Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami ada kembali di hadapan hadirat-Mu Tuhan, dalam nama Yesus atas firman Tuhan yang mengukuhkan, menguatkan kami, dan mari Tuhan memberkati semua ini supaya kami terus hidup dalam datang kepada Tuhan. Bahwa kami semua terbatas sebagaimana perempuan mengalami pendarahan, bahwa 12 tahun begitu luar biasa, segala dana, biaya, upaya lewat segala proses penyembuhan tidak memberikan suatu hal harapan ataupun kepastian, malah semakin memburuk. Tetapi pada saat dia mendengarkan tentang berita Yesus, dia percaya, imannya timbul, dia mengambil suatu tindakan, datang dan menjamah jubah Yesus dan dia sembuh. Dekat dengan Yesus dia mengalami kesembuhan, ada kepastian di sana. Kami juga demikian Bapak, di tengah situasi yang sedang mengglobal bagi dunia ini, bencana virus corona dan semua yang muncul varian baru dan lain sebagainya, kami percaya bahwa hanya di dalam tangan Yesus ada kesembuhan, karena Yesus adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Dan untuk itu mari Tuhan nyatakan kuasa-Mu, jamah setiap orang-orang yang saat ini sedang terkapar virus corona di rumah-rumah pribadi, rumah-rumah isolasi, rumah-rumah sakit, dimanapun berada Tuhan. Jamah Tuhan dengan tangan kasih-Mu, kami sangat butuh itu. Biarlah ada kesembuhan, biarlah Tuhan Yesus kami boleh senantiasa mengalami pembebasan daripada Tuhan. Tuhan, mari jamah setiap yang mengalami beban persoalan pribadi, rumah tangga, apapun itu Tuhan. Tuhan ada di sana dan hadir dan memberikan pertolongan, karena kami tahu bahwa hanya dekat dengan Tuhan, hanya dekat dengan Allah kami memperoleh kesembuhan, pemulihan, anugerah dan lawatan Tuhan. Dan juga kami berdoa bagi bangsa negeri ini, Tuhan tolong di sana, berkati bangsa, segala kiat-kiat yang dilakukan oleh pemerintah kami dengan berbagai macam cara Tuhan, tentu penuh dengan keterbatasan, tetapi Tuhan tidak terbatas kuasa-Mu. Jamah, berkati, kuduskan semua, supaya semua mengandalkan Tuhan dan pemulihan bagi bangsa ini boleh terjadi, bahkan seluruh dunia. Biarlah Tuhan bencana ini boleh berlalu, karena hanya di dalam kuasa nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa seluruh penginjilan, pelayanan gereja-gereja hamba Tuhan yang mengalami hambatan sendiri, Tuhan berkuasa. Kami percaya pada saat kami dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, seluruh pelayanan pemberitaan kasih menjadi berkat dan sangat luar biasa. Terima kasih, berkati kami semua atas segala pergumulan kami Tuhan Bapa, di dalam nama Yesus ini sembahyang doa kami, sempurnakan di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak, Mama, Saudara kasih Tuhan. Sampai di sini perjumpaan kita, dan kita bertemu di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan, amin.